Bu, nanti di depan, Bu. Ini ya, Ramat Jati, Bu. Atas Catur Aswanto MM dan para anggota yang akan di Mereka aja perubahannya selebihnya nggak ada. Iya. kepada Bapak Andes Insinyur Samsui Kurniadi, kepada Bapak Dr. Andes Bambang Musyawarah MSI, kepada Bapak Haji Rustam Effendi, Bisa deh. Wakil pusat. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta tiba di tempat acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, yang kami hormati Ketua Pengurus Provinsi PMI Jakarta, Nyonya Hajar Rini Sutioso, serta hadirin undangan yang berbahagia. Selamat datang di Balai Agung Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, anjuran kupon bulan dana PMI Provinsi DKI Jakarta tahun 2013, Senin 16 September 2013, diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Amiruddin. Dalam suasana bahagia dan khidmat ini, kami bersyukur kehadirat-Mu atas semua limpahan nikmat dan karunia-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami dapat hadir dalam acara pengukuhan Panitia Bulan Dana PMI Provinsi DKI Jakarta tahun 2013. Kami semua adalah milik-Mu, dan kepada-Mu pasti kami akan kembali. Hari ini Engkau berikan amanah dan kepercayaan kepada kami yang dikukuhkan ini untuk mengemban amanah dan kepercayaan sebagai panitia bulan dana PMI Provinsi DKI Jakarta. Berkahi setiap apa saja yang Engkau berikan kepada kami. Jadikan amanah ini sebagai ladang amal bagi kami untuk memberikan manfaat hidup bagi sesama. Allah sejahterakan dunia kami, karena di dunia ini kami sedang menata dan meniti kehidupan. Perindahlah akhirat kami, karena kami yakin ke sana pasti kami akan kembali. Jadikan dunia ini bagi kami sebagai sarana untuk berlomba memberikan manfaat dan kebaikan hidup, agar di saat kematian kami kelak menjadi awal peristirahatan kami dari segala keburukan. Jadikan apa saja yang kami berikan melalui organisasi kemanusiaan ini, baik pikiran, tenaga, tetesan darah maupun harta, sebagai amal ibadah yang bisa kami banggakan di hadapan. Tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pembacaan surat keputusan pengurus Provinsi PMI DKI Jakarta. Keputusan Pengurus Provinsi Palang Merah Indonesia Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta nomor 116/Cap/PD PMI -9 Romawi tahun 2013 tentang pembentukan Panitia Bulan Dana Palang Merah Indonesia Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta tahun 2013. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pengurus Provinsi Palang Merah Indonesia Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan pengurus provinsi tentang pembentukan Panitia Bulan Dana Palang Merah Indonesia Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta tahun 2013. Kesatu. Laporan Ketua Pengurus Provinsi PMI DKI Jakarta kepada Ibu Hajarini Sutioso kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi buat kita semuanya. Yang terhormat Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bapak Basuki Cahayapurnama, yang kami hormati para wali kota dan bupati administrasi Pulau Seribu atau yang mewakili, yang kami hormati para pejabat lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta, para ketua panitia bulan dana PMI Provinsi DKI Jakarta tahun 2013 yang akan dilantik. Tugas-tugas kemanusiaan yang dilakukan PMI tidak terlepas dari sumber dana yang tersedia. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui bulan dana PMI yang bertujuan untuk menghimpun dana kemanusiaan dari masyarakat, dan dilaksanakan selama 4 bulan, mulai tanggal 17 September 2013 hingga 17 Januari 2014. Penggunaan atas dana yang terkumpul dialokasikan sebagai berikut. Bidang pelayanan masyarakat sebesar 70% dialokasikan untuk kesiapsiagaan penanggulangan bencana, pelayanan ambulan, pelayanan kesehatan dan sosial, serta pelayanan berita dan penyatuan keluarga yang hilang. Biaya rutin sebesar 30% dialokasikan untuk pengembangan dan pembinaan anggota PMI, peningkatan SDM PMI, upaya pemasyarakatan dan sosialisasi PMI,
serta operasional rutin kantor. Adapun nilai nominal kupon yang diedarkan adalah Rp10.000, Rp5.000, Rp3.000, Rp2.000, Rp1.000, dan Rp500. Dengan warna kupon di setiap PMI kota dan kabupaten juga berbeda, yaitu Jakarta Pusat warna kuning, Jakarta Utara warna hijau, Jakarta Barat warna merah, Jakarta Selatan warna oranye, Jakarta Timur warna ungu, Kepulauan Seribu warna biru. Tantangan ke depan adalah bagaimana PMI Provinsi DKI Jakarta dapat meningkatkan strategi yang lebih tepat dalam melaksanakan bulan dana PMI dan memberikan pelayanan dengan baik serta dengan membangun kepercayaan masyarakat dan menjaga citra PMI sebagai organisasi kepala merahan yang konsisten dan profesional untuk menjalankan prinsip-prinsip dasar Gerakan Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah. Dari setiap pelaksanaan bulan dana selama ini, sasarannya hanya pada kalangan menengah ke bawah. Untuk itu, kami mengharapkan agar pada tahun ini dapat mencapai kalangan menengah ke atas. Pada kegiatan bulan dana PMI Provinsi DKI Jakarta tahun 2012 yang lalu, panitia bulan dana PMI berhasil mengumpulkan dana sebesar Rp17,2 miliar. Dan pada tahun 2013 ini, kami mengharapkan untuk dapat meningkatkan perolehan dana tersebut sebesar 10% dari tahun sebelumnya, atau sebesar Rp19,5 miliar. Hadirin dan undangan yang saya hormati, pelaksanaan program kerja PMI DKI Jakarta didasarkan kepada program Sabta Kerja PMI DKI Jakarta tahun 2012-2017 dan rencana strategi PMI tahun 2009-2014. Dan pada tahun 2013 ini telah dicanangkan sebagai tahun penguatan kelembagaan dan pemasyarakatan PMI. Oleh karena itu, sasaran program kerja tersebut harus menjadi pedoman segenap pengurus Provinsi PMI DKI Jakarta, termasuk PMI Kota dan Kabupaten se-DKI Jakarta. Tepat tanggal 17 September 2013 besok, Palang Merah Indonesia genap berusia 68 tahun. Dan pada tahun ini, tema PMI adalah kaum muda sebagai agen perubahan. PMI saat ini tengah mendorong dan meningkatkan keikutsertaan relawan muda untuk berpartisipasi aktif di setiap gerakan kemanusiaan. Sejak dini, mereka harus didorong untuk berperan menjadi agen atau pelopor untuk menyebarkan pemahaman kepada sebayanya dan masyarakat mengenai pentingnya gerakan kemanusiaan dalam kehidupan saat ini. Generasi muda dan kalangan remaja yang menjadi penggerak mesin roda organisasi PMI. Mereka menjadi basis terdepan terlaksananya kegiatan-kegiatan kemanusiaan, mulai dari menjadi diseminator untuk menyebarkan nilai-nilai kepalamerahan, menjadi peer educator untuk mensosialisasikan bagaimana mencegah penyakit HIV dan AIDS, menjadi donor darah sukarela dan sebagainya. Melalui tema kaum muda sebagai agen perubahan, PMI mengajak generasi seluruh muda untuk terus peduli dengan melakukan aksi-aksi kemanusiaan. Oleh karenanya, kegiatan peringatan ditekankan dengan pelibatan generasi muda, remaja, atau komunitas anak muda. Aksi kemanusiaan dapat diwujudkan dalam penanganan bencana, masalah kesehatan, donor darah, pelestarian lingkungan, serta perubahan iklim. Aksi mereka tentunya diharapkan akan ikut membawa perubahan bagi generasi bangsa ini. PMI tentu tidak bisa diam dan harus mengambil peran sebagai organisasi yang membantu pemerintah dalam mengatasi persoalan bangsa.
salah satu kegiatan dalam rangka memperingati hari ulang tahun PMI ke-68 tahun 2013, yaitu melaksanakan donor darah. Bekerja sama dengan PT Indosat pada acara Car Free Day Minggu 15 September 2013 di Bundaran HI Jakarta. Perlu kami laporkan juga bahwa pada tahun 2013 PMI Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan target perolehan darah sebanyak 310 kantong darah, dan sampai dengan tanggal 15 September 2013 telah berhasil memperoleh sebanyak 227.222 kantong darah dan stok darah sebanyak 4.066 kantong. Kami telah melakukan kerjasama dengan beberapa instansi dan organisasi untuk melaksanakan donor darah melalui mobil unit donor darah keliling. Di samping itu juga PMI Provinsi DKI Jakarta membuka layanan donor darah dan permintaan darah selama 24 jam. Untuk mencukupi kebutuhan darah di bulan puasa yang lalu, PMI Provinsi DKI Jakarta telah melakukan kerjasama dengan TNI, Polri, masjid, gereja, vihara, mal, bandara, rumah sakit, dan instansi lainnya. Memang, mulai minggu keempat puasa hingga minggu pertama Lebaran, stok darah di PMI DKI Jakarta mulai berkurang. Untuk mengatasi hal tersebut, PMI Provinsi DKI Jakarta telah menganjurkan kepada keluarga pasien untuk membawa donor langsung atau donor pengganti ke PMI. Dan alhamdulillah, mulai minggu kedua Lebaran, stok darah di PMI Provinsi DKI Jakarta sudah mulai normal kembali. Karena mobil unit donor darah keliling PMI Provinsi DKI Jakarta sudah mulai aktif melayani permintaan donor darah di berbagai instansi. Kemudian pada arus mudik Lebaran 1434 Hijriah, seperti tahun sebelumnya, jajaran PMI Provinsi DKI Jakarta bekerja sama dengan instansi terkait telah membuka pos pertolongan pertama pada H-7 dan H+7 di terminal, stasiun, pelabuhan, dan tempat rekreasi. PMI Provinsi DKI Jakarta juga membagikan tas mini pertolongan pertama kepada para pemudik yang berisi obat-obatan ringan. Bapak Wakil Gubernur yang saya hormati, pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan permohonan kepada masyarakat, pemerintah, dan mitra PMI, para ketua panitia pelaksana di tingkat kota dan kabupaten, serta dukungan Gubernur Provinsi DKI Jakarta selaku pelindung PMI Provinsi DKI Jakarta agar kiranya dapat berpartisipasi aktif dalam membantu kegiatan kemanusiaan melalui bulan dana PMI tahun 2013. Selanjutnya kami mohon perkenan Bapak Wakil Gubernur untuk membukukan panitia pelaksana PMI tingkat Provinsi DKI Jakarta tahun 2013 dan secara simbolis menyerahkan kupon bulan dana PMI kepada panitia pelaksana PMI tingkat kota dan kabupaten. Demikian yang dapat saya laporkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata pengukuhan dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa pada hari ini, Senin, tanggal 16 bulan September tahun 2013, saya buka saudara-saudara sebagai panitia bulan dana Palang Merah Indonesia Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta tahun 2013 sampai dengan 2014. Saya percaya saudara-saudara dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi kita semua. Amin. Dan pada kesempatan ini sekaligus saya luncurkan kupon bulan dana PMI Provinsi DKI Jakarta tahun 2013 sampai dengan 2014. Selanjutnya mohon perkenan kepada Bapak Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta untuk memberikan kupon bulan dana PMI kepada 5 wilayah kota dan kabupaten.
Yang saya hormati Ketua PMDKI Ibu Yosef, seluruh pejabat yang hadir. Ini apa ini? Selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Pertama kita ucap terima kasih kepada panitia karena terpaksa ya. Langsung teriak, waduh saya tidak sanggup. Banyak. Nah, terima kasih pada Pak Hasan, akhirnya mau dipaksa gitu ya. Tapi terima kasih untuk kerjasama ini. Yang kita tentu tidak ingin memaksa orang juga untuk nyumbang. Namanya juga nyumbang kan mesti ada keikhlasan. Jangan sampai nanti ada SMS masuk, ada ngurus izin sesuatu diwajibkan bayar basis 250.000. Wah, kan jadi kurang enak gitu ya. Jadi orang dikenakan, kamu ngurus izin sekian, mesti bayar apa? Ada SMS masuk seperti ini. Ini kurang baik. Ya, kita ingin betul-betul masyarakat sadar ini penting. Supaya bisa terus ya jangan dipaksa, jadi kita bisa lihat. Yang penting kalau kita tunjukkan kita kerja pasti semua orang mau menyumbang. Saya kira itu saja dari saya. Jangan terlalu lama, tadi saya lihat semua udah asal murah juga kayaknya. Terima kasih. Hadirin undangan yang berbahagia, demikianlah rangkaian acara pada hari ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berkenan kepada Bapak Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta untuk memberikan ucapan selamat. Saya kira positif bukan soal mobil murahnya. Jadi murah kan karena dia ada insentif dari pemerintah. Soalnya yang kita lihat itu adalah lower cost green car-nya itu sebetulnya. Yang kita mau kan green car-nya kan. Jadi kita pengen di tengah kota itu mobil-mobil yang ramah lingkungan yang lebih banyak bergerak. Sehingga diberikanlah insentif. Makanya kalau di London lebih gawat lagi, masuk tengah kota yang listrik. Ya mobil-mobil suruh parkir dan naik gitu. Jadi secara positif ya secara lingkungan benar. Secara Jakarta pasti akan tambah macet pasti ya. Jadi kami akan atasi dengan cara kasih bus gratis dengan musim apa, ada sistem zonasi parkir dan ada IRP. Sambil menunggu itu Pak, Kita mesti beli bus dulu. jangka pendeknya apa? Dia juga nunggu, dia juga masih produksi kok. Sama-sama produksi kan. Bus juga kita lagi produksi. Jadi bisa seiring itu Pak ya? Iya, seiring lah. Tahun depan kan mereka mulai banjirin ini. Oh baru tahun depan. Iya, sama-sama kita mau kejar bus-bus itu e-katalog. Kalau nggak e-katalog susah kita kejarnya. Kalau e-katalog dia beli konten, dia beli konten dong. Dia kan jumlahnya banyak. Kita kalau bus 50 aja seluruh jalur utama udah tiap 10 menit. Ya, November ini berarti berapa? November baru datang 5. Mungkin juga bisa 5 bis tram. Itu bis pariwisata. enggak, bus bisa kelilingnya tiap 10 menit keliling. Oh iya, sedang ini Kalau bus sedang bisa 400-an.
Itu akhir tahun tapi Pak. Iya, Itu maksimalnya. Iya. Maksimalnya 400. Iya. Terus tapi kalau bus gedenya kan bisa hampir 400-an juga. Bapak ini sebenarnya November yang datang itu 400 bus sedang doang. Pak Jokowi bilang baru bus sedang doang. Transjakarta Transjakarta masuk, bisa masuk juga. Transjakarta berapa? Transjakarta berapa? Minimal 300-an sampai 400 juga. Berarti total November itu sekitar 700-an. Jadi kita mesti bedakan bus sedang sama, karena target kita bus sedang kan 2000, busnya itu kan 654, cuma nggak capai target kayaknya. Pak, kalau tarifnya itu bisa sampai berapa? Kira-kira koordinasi tarif tinggi itu kira-kira bisa sampai- Parkir. Iya parkir. Ya bisa aja 6.000 sampai 8.000 per jam terus. Koordinasi gitu Pak. Itu udah berlaku belum sih Pak? Kita mesti pasang mesin dulu, termasuk yang di gedung-gedung. Jadi gedung-gedung parkir justru kita pengen murahin Yang di per jam motor, supaya orang mau lepasin itu motor, mobil untuk naik bus. tapi kan tetap aja Pak ke apa mobilitas ke ini tetap kalau Iya, jadi mesti parkir di ujung-ujung kan. Ya kalau kamu masuk sini ada IRT, kamu pasti parkir di luar kan. Atau parkirnya mahal, kamu pasti parkir di luar. Kalau macet, kamu pasti lepasin parkir naik bus. Karena parkirnya itu masih ada tempat dan murah. Kalau kamu mesti bayar ke gedung jam-jaman kan kamu stres juga. yang Mega mau buka itu masih rencana atau udah yang katanya mau kasih parkir murah untuk warga Bekasi. Udah jalan itu. Terus Pak kalau mobil murah ini kira-kira ada kontribusi buat pertumbuhan apa industri otomotif di Jakarta gitu atau Cuma rata-rata serapan Jakarta di otomotif paling besar ini Jabodetabek kok. jadi memang Motor kok naik, ya ekonomi naik.